Oke, selamat siang, malam, atau pagi bagi yang menonton. Hari ini kita akan melanjutkan series belajar backend kita. Nah, sebelumnya kan kita sudah buat yang namanya TOS gitu. Nah, TOS itu untuk kalau misalnya kita ada, misalnya kita belum set nama, email, sama password, ketika dipencet simpan, maka nanti akan keluar alertnya atau TOS-nya. Tapi sini kita pakai alert dulu. Nah, caranya untuk mengeluarkan TOS-nya, kita perlu nambahin di indeks TOS-nya. Jadi kita import, kita import, kita bikin kurung awal, terus kita from apa? Kita akan from react TOSDiv-nya, TOSDify-nya. Nah, kemudian di dalam sini kita akan panggil TOS-nya atau ya TOS-nya. TOS kontainernya atau ya TOS kontainer. Oke, kalau sudah, kita akan import CSS-nya dari TOS-nya. Jadi kita react TOSDify, kemudian kita masuk ke tst-nya atau disk, terus kita masuk ke react TOSDiv-nya. Kita ke react area ceta TOSDiv, T-nya huruf besar, react TOSDiv. Jadi TOSDify, terus kemudian kita CSS karena kita ngambil CSS-nya. Oke, kalau sudah, kita tambahin di bawah react strict mode ini. Jadi kita tambahin TOS yang di atas. Jadi kita tulis TOS container. Oke. Terus di sini kita bikin positionnya. Kita mau positionnya itu center. Oke. Terus kemudian kita tutup seperti ini tutupnya. Oke. Oke, kalau sudah, kita save. Kita kembali ke tambah. Kita mau nambahin TOS-nya. Jadi kita ke tambah. Kita buat TOS-nya itu kayak gini. Kita hapus. Kita tambahin TOS di sini. Import. Kita TOS est TOS. From kita from ke TOS-nya atau ke react TOS-nya. Kita akan ketik react TOS sebentar. Oke. Kita kurung scroll di sini. Terus kemudian kita from react TOS-nya. React TOSDiv. Aduh, kita mau keluar lagi. Kembali ke sini, kita area ct TOSDify. Oke, kalau sudah, kita hapus alert di sini. Kita nggak perlu alert lagi. Kita tambahin TOS-nya di sini. Jadi TOS, mengambil TOS di atas, terus kita .error. Nah, kalau misalnya dia error, dia akan kirim pesan masukkan data yang benar. Nah, kita lihat. Dia masih compile. Nah, jadi nanti kita bikin error sama nanti pas sukses gitu, sukses. Misalnya simpan. Nah, errornya muncul kan, masukkan data yang benar. Ini kalau di PHP tuh kalau nggak salah flash ya, kalau nggak salah. Nah, di bawah sini else set name, kita tangkap atau catch. Biasanya dipakainya tuh try catch, tapi sini kita pakai catch aja.
bikin pakai callback, terus kita arrow function di sini. Ya, kita arrow function. Nah, di dalam callback ini kita mau callbacknya tuh er. Nah, nanti di dalam arrow function ini kita mau toss, kita ngambil toss lagi, terus kemudian kita dot error, ya error, terus lah atau error. Nah, kita tanda kurung lagi, terus di dalam errornya kita bikin kita ngambil di depan, terus kita response, kemudian kita bikin data. Oke, kalau sudah alertnya kita hapus, kita mau alertnya nih kita pakai toss, terus success. Nah, misalnya kalau saya tambahin data, masih compiling. Kalau kita nambahin data, kita akan nambahin data, misalnya di sini nama saya, misalnya Fernando. Oke, terus mailnya itu Fernando type gmail.com. Nah, passwordnya itu 455 misalnya. Kalau simpan, data berhasil diupload. Nah, kalau kita kembali ke menu awal, data saya sudah masuk dengan tambahan toss di pemberitahuannya. Atau nanti kalau misalnya ketika kita melakukan sesuatu atau error atau datanya ketambah, itu akan memunculkan alert gitu. Tapi alertnya bukan alert yang biasa. Ya, setelah itu kita mau bikin fungsi hapusnya. Di sini kan belum bisa, kalau kita pencet nggak bisa diakses. Nah, kita mau bikin, caranya gimana? Kita perlu namanya perbaiki dulu backendnya. Jadi kita perbaiki dulu backendnya. Kita mau bikin hapusnya itu kita tangkap pakai ID. Jadi kita kembali dulu ke backendnya kita rubah dulu. Kita rubah mana sih ini, delete. Oh, ini. Nah, ini kan slash hapus, kita mau ngambil slash ID-nya. Jadi nanti kita ngambil ID, kemudian kita di sini user ID-nya ini kita hapus saja, kita nggak perlu. Kita perlunya tuh kita bikin cons, terus kemudian kita bikin kurung perawal. Di dalam kurung perawal kita simpan ID. Nah, baru kita params, kita request dari paramsnya. Nah, kemudian di sini kan sudah betul delete from user where user ID. Kemudian di sini kita tambahin ID yang dari atas. Nah, kemudian sudah. Oke. Nanti ketika ID-nya didapatkan dari params, maka dia akan mengeksekusi SQL query. Yang ini, delete from user where, ya ini standar SQL lah ya. Kita save, kita lihat, oke, sudah tersave. Kita kembali ke home, karena ini kan bagian depan. Kalau kita lihat ini bagian depan, ini bagian home. Kita kembali ke home. Nah, di dalam home ini kita mau fungsi dari hapusnya itu bisa dipakai gitu, atau tombol hapusnya bisa digunakan gitu. Nah, caranya itu kita kembali ke button hapus. Mana button hapus? Delete. Oke. Di sini kita bikin unclick. Ketika diklik, nah ketika di unclick, maka nanti ada callback, dimana callbacknya ini nge-access function yang namanya tuh delete data. Nah, baru kita callback lagi. Kita callback di sini. Terus
item, terus kita ngambil ya dari user ID, karena kita punya tabel fieldnya itu kita kasih nama ID-nya tuh user ID, jadi kita harus ngambil user ID-nya. Kemudian di atasnya kita bikin sebuah function yang sama dengan ini, kita copy aja namanya, kita kasih ke function, kita buat function di atas, kita bikin di bawah sini. Oke. Jadi kita tulis function, kemudian di sini kita Ctrl V, kemudian kita bikin tanda kurung, dalam tanda kurung kita ngambil ID, kemudian di dalamnya kita bikin if. Jadi jika mau dihapus atau dipencet, nanti akan muncul window confirm. Jadi kita akan disuruh konfirmasi dulu, yang isinya tuh apakah datanya ingin dihapus, apakah data ini ingin dihapus, dihapus. Nah, terus kita bikin kurung crawl tentu saja kalau kita if. Nah, di dalam sini kita bikin Axios. Jika dia mengeksekusi kliknya, maka kita akan ke Axios, terus kita bikin delete. Jadi kita akan akses API-nya di belakang. Nah, kita copy saja dari atas ini. Nah, HTTP, oke, kita copy. Kita ke bawah sini, karena kita mau ngambil ID, kita nge-grab-nya pakai kayak gitu. Nah, terus kita dollar. Di dalam dollar itu kita masukin tentu saja ID, parameter dari atas ini. Oke. Oh, ini salah. Kita ngambil dari post routernya dulu. Jadi kita cek dulu di servernya itu saya simpannya apa? Apakah salah? Oke, saya simpannya coba. Terus di post router ini hapus. Kita copy. Terus kemudian kita ke home. Di sini kita ganti jadi kayak gini, hapus. Terus kemudian kita dollar, kemudian kita kolom crawl. Nah, terus kita ngambil ID. Nah, ini artinya bahwa kita mau mengakses API-nya dengan kita nge-grab atau kita ngambil ID-nya. Atau dalam hal ini, kalau di dalam tabelnya saya itu user ID. Kemudian kita tentu saja toss. Kemudian kalau misalnya sukses, dia akan ngeluarin kata-kata yaitu data Anda berhasil dihapus. Anda berhasil dihapus. Hasil dihapus. Nah, setelah itu di bagian bawahnya kita set timeout. Mana? Sorry. Kita set timeout. Set timeout. Dimana di dalam timeout ini kita bikin kurung terus callback. Terus kita bikin allow functionnya. Dimana nanti kita ke load data. Oke, terus di dalam sini kita bikin callback terus setiap 1 detik ya. Kalau 500 nya saya nggak tahu ya, 1 detik atau berapa gitu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa nanti kita akan set waktunya ke load data. Nanti datanya tuh akan di load secepat 1 detik gitu. Jadi misalnya kalau kita hapus langsung kelihatan gitu hapusnya, kehapus gitu, kayak langsung hilang gitu. Nah, kita lihat, kita inspect dulu, siapa tahu kan nggak terkoneksi. Kita lihat di jaringan. Nah, di jaringan kita hapus ini, terlalu rame. Kita coba hapus. Oke, window-nya nyala, nah, kehapus kan? Gitu. Jauh. Nah, kita perlu perbaiki di sini ya, server style center bagian top tambah. Oke, ini indeks dari indeks tambah 0 ya, indeks plus 0 plus 1 ya.
Saya nggak mau indeks nggak boleh indeks. Kita harus ubah indeksnya. Kita harus mulai dari nomor 1 tentu saja. Jadi kita perlu yang namanya ganti indeksnya. Kita harus ngambil dari indeks yang pertama tentu saja untuk mengakses jadi nomor 1. Ini error tadi, kita harus save dulu. Oke, kita tunggu. Nah, kita perlu yang namanya mengubah datanya gitu, maksudnya nomor ininya, nomor urutnya ini. Ini kan kita perlu dari 1 seharusnya. Jadi kita indeks key. Nah, kita mau di sini di row-nya ini, di dalam row ini kan TH, di dalam row ini kan ada indeksnya itu kita tambah 1. Dia akan mulai dari nomor 1. Nah, masih compile. Nah, sukses. Nah, dia mulai dari nomor 1. Meskipun di dalam user ID-nya itu dia misalnya user ID-nya 7 atau 5, dia tetap sini munculnya sesuai urutan gitu. Nggak akan berpengaruh gitu. Ngerti nggak sih? Jadi misalnya di sini 1 dan 2 nomor urutnya, ini nomor urut. Nah, user ID-nya tuh beda lagi gitu. Nah, kita sudah ngurutin indeksnya. Sekarang kita mau bikin supaya kita bisa ngelakuin update. Nah, untuk kita ngelakuin update-nya, kita perlu yang namanya ke tambah data tentu saja. Kita perlu ke tambah data. Mana tambah data? Oke, ini deh. Kita perlu ke sini untuk merubah strukturnya gitu. Kita harus rubah. Nah, seperti biasa, kita tuh mau pakai kita harus rubah dulu backendnya, karena kita kemarin tuh kalau nggak salah kita ngambil pakai user main. Di sini kita mau pakai ID, tentu saja ID, karena kita akan pakai user ID. Kan nggak bisa ya, maksudnya kalau nggak pakai user ID itu kayak gimana gitu, kayak kurang profesional gitu. Jadi kita pakainya ID. Nah, tentu saja di sini kita pakai semua, tapi di atasnya itu kita cons. Oke, cons. Di sini kita tambahin ID dulu. Kita tambahin ID. Kemudian di sini kita cons ID. Oke. Terus kemudian kita rect params. Terus kemudian kita params. Ini sudah betul. Oke, user password semua. Terus kita user mailnya kita hapus. Kita tambahin user mail tuh di setelah username. Jadi user mail tuh di sini. Kita copy saja user mailnya di sini. Terus kemudian kita user ID. User ID. Nah, terus kita tambahin ID-nya tuh di belakang. Jadi user mail ini kita kopikan saja. Kita pindahin di username. Jadi kita pindahin ke sini. Nah, kita copy ya, sudah. Terus kemudian kita di sini nih cuma cukup nambahin ID. Nah, nanti kalau misalnya ID-nya dapat, nanti akan eksekusi update. Dia akan eksekusi SQL update user. Dia akan set username-nya, terus user email-nya, user password-nya dari ID keberapa gitu. Nah, kita save. Kita lihat. Oke, masih berjalan. Nah, nanti kita akan ngambil ID-nya tentu
tentu saja ditambah. Nah, ditambah data ini, kita perlu ke app dulu. Sorry banget, saya kelupaan terus. Oke, kita perlu ke ini kenapa ini? Nah, kita perlu ke app-nya. Kita tutup. Di app ini kita nambahin ID. Jadi kita copy ini. Kita copy. Kita Ctrl V. Terus di ID di app-nya kita di app-nya itu kita nambahin ID di tab-nya gitu. Jadi kita tambahin ID supaya dia terpisah antara atas sama bawah. Jadi misalnya mana? Kita rubah tambah ini jadi update. Ini kita update. Terus di sini nih kita ngambil ID. Nah, kita save. Kita kembali ke home tentu saja. Nah, di sini kita akan edit, update item user ID. Kita perlu pakai update. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini sudah compile-nya selesai. Kita lihat sudah di save semua juga. Nah, misalnya kita edit, dia akan ke form yang sama. Nah, kita di sini akan menggunakan form yang sama, tapi kita membedakannya pakai ID. Nah, nanti kita akan bikin pembedaannya lagi di dalam sini, tentu saja. Caranya itu kita perlu yang namanya ngambil ID-nya. Jadi kita perlu namanya ngambil ID di dalam tambahnya. Jadi kita perlu ngambil ID. Kita tambahin variabel baru. Di dalam variabel ini kita namain dia ID. Terus kita ya tentu saja use params. Use params. P-nya besar, params. Terus kita bikin tanda kurung. Nah, di sini kita di bawahnya ID kita tambahin yang namanya use effect. Use effect. Jadi use effect. Terus kemudian kita bikin tanda kurung. Di dalamnya kita bikin callback. Kemudian kita bikin arrow function. Di mana arrow function ini itu akan nampung Axios. Kita bikin Axios get untuk kita bisa melihat misalnya kalau kita narik data gitu, supaya nanti pas di sini kita buka sesuai dengan ID-nya itu muncul datanya langsung. Misalnya saya mencet ini, terus nanti namanya saya punya nama, mailnya, terus passwordnya. Ini saya lupa, kita harus ke post router, kita bikin route baru. Kita bikin route baru, router. Oke, kita bikin router, dimana nanti metodenya get, dimana nanti kita beri nama dia itu slash rubah. Ini saya sudah pernah pakai rubah belum? Nampaknya belum. Kita rubah, terus kita slash, kita ngambil ID tentu saja. Ngambil ID, dimana kita bikin callback, kita req sama res atau request respond lah ya. Terus di sini kita bikin arrow function, dimana dalam arrow function ini dia ngambil ID itu saja. Dia ngambil ID pakai kurung awal, dimana nanti kita req dari params gitu. Kita req params, terus kemudian kita tentu saja const SQL, kita beri nama variabel const SQL query. SQL query kita gini, kita pakai query sederhana, kita select
Ini query standar yang ada di dalam database. Bintang from kita ngambil dari tabel user, di mana where user ID. Jadi kita ngambil user ID-nya, user ID itu berapa gitu. Jadi dia akan mengakses, kalau kita lihat di sini dia akan mengakses user ID yang 49 misalnya. 49 itu apa? Ya saya punya nama gitu kan. Nah, kemudian nanti di bawah kita DB, terus kemudian kita query. Nah, dalam query-nya itu apa? Kita simpan SQL query di atas. Kemudian kita simpan ID. Kemudian kita tutup saja ER atau error. Kemudian koma reso. Nah, oke. Kalau sudah, kita mau di sini ada row function. Di dalam row function kita cukup taruh ini aja. Nah, kita copy di dalam sini, kita Ctrl V, kita Ctrl S. Nah, kita kembali ke front end kita. Kita mau di sini setiap kita mengakses update data, kita mau nanti Axios, kita metodenya get itu saja. Terus kita ngambil, karena kita ngambil ID seperti biasa, kita gunakan tanda kutip seperti yang saya buat. Oke, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Di dalam coba ini kita tambahin rubah slash gini. Jadi kita mau ke rubah dimana kita akan nangkap ID-nya gitu. Nah, Ctrl V. Terus kita dollar di sini untuk ngambil data. Terus kita tanda kurung ID. Di bawah sini kita mau dia akan ngirim balik ID-nya. Nah, kalau sudah, kita cukup di sini, di bawah situ kita bikin setiap username-nya. Jadi username ini di value-nya, kita mau di value-nya itu nampung query lagi data kosong yang tadi kita isi gitu. Jadi dia akan ngambil string kosong. Jadi string kosong dari mana? String kosong dari nanti dia akan nampung data kita yang dari database atau backend tuh di sini. Nah, kayak gini aja, kita copy aja biar nggak ribet, biar mempermudah hidup gitu. Copy. Nah, kita handle submit sudah. Kita Ctrl S, kita save, kita lihat kalau compile, kita kembali, kita bisa edit. Belum muncul. Oke. Kita buat, sabar ya, email. Di password, di change handle. Apa yang salah ini? Select password, change handle submit. Kita lihat use effect, use params. Oh ya, kita perlu buat perubahannya. Jadi supaya si formnya itu nggak bingung gitu. Kita bikin kurung awal, kita ID, kita bikin tanda tanya. Dimana nanti di sini tuh kita bikin update. Ini update. Oke, dia akan memeriksa kalau ada ID atau tidak. Nah, terus kemudian kita save.
save save, kita Ctrl S. Nah, kita compile. Oke. Nah, bisa dilihat sini perubahannya. Kalau ada ID dia akan ke update, kalau nggak ada ya dia akan save aja. Kemudian user email. Oke, value-nya oke. Kita mau, karena dia masih bingung nih. Oke. Target oke, sudah betul juga. Nah, kita mau gini. Kita mau di bawah sini kita else sini itu ada if lagi, dimana if-nya itu akan memeriksa kalau nggak ada ID ya, dia akan ngambil semua ini terusnya. Oke, akan ngambil sampai di bawah sini, kita cut. Nah, kita masukin dari sini, Ctrl S. Nah, nanti kalau misalnya dia if ID, maka dia akan gunakannya gini kalau misalnya nggak ada ID gitu. Nah, tapi kalau ada ID, kita mau dia untuk ngambil atau kita pakai data gitu. Mana sih? Kita pakai ya, pokoknya kalau dia nggak ada ID dia akan bisa eksekusi postnya gitu. Oke, di sini saya lupa tambah den. Oke, kita lupa tambah den di sini, kita 10. Oke, then kemudian kita callback, kita RSP atau respon ini supaya datanya itu bisa keluar gitu. Kita set state-nya, oke. Terus kemudian di set state ini kita perlu masukin responnya, atau saya singkat di sini RSP-nya. Jadi kita 1 2 3 RSP. Kemudian kita .data. Oke, kemudian kita bikin kurung 0. Kita ngambil data dari yang ke 0, indeks 0. Nah, kalau sudah kembali, kita lihat masih compiling. Oke, namanya sudah masuk. Jadi setiap saya mengeksekusi edit itu dia akan munculin data yang sama dengan yang tadi kita masukin. Nah, kita kembali ke if di sini. Jadi di sini jika tidak ada ID, maka dia akan eksekusi postnya biar nggak bertuburkan gitu, bertuburkan antara update sama ID, karena kita pakai form yang sama gitu. Di sini kita tambahin else, terus di dalam else ini kita bikin hal yang sama dengan yang di atas. Kita copy aja dari sini ke bawah, kita copy, kita Ctrl V. Nah, di sini kita hanya cukup berubah ke update gitu. Mana sih? Nah, kita ke put, itu kan update.id. Kita copy, kita kembali. Mana itu ID? Kita Ctrl V saja di sini. Terus kemudian kita karena ngambil ID, tentu saja kita harus rubah kutipnya. Nah, kita nge-grab ID, jadi dolar kurung kurawal, kita ngambil ID dari atas, dari sini, dari sini, si ID-nya dari use params. Nah, sudah. Oke, kita bisa lihat kalau kita save, kita mau bikin perubahan di sini. Sabar, saya tambahin di sini data berhasil di update misalnya, update. Nah, kita save lagi sekali lagi. Kita lihat masih compile. Oke, sudah selesai. Nah, misalnya di sini saya tambahin Krishna 2 deh misalnya. Sini juga Krishna 2.
Kita update, data berhasil diupdate. Oke, ada error. Oke, di sini saya pakai metode post. Kita rubah aja jadi put. Oke, kita lihat masih compile. Nah, kita hapus ini dulu. Ini lagi. Kita edit ya. Saya krisna2@gmail.com, terus update. Data berhasil diupdate. Kalau kita kembali ke awal, voila, kita sudah yang namanya bisa update. Nah, kita sekarang bisa tambah data juga. Misalnya di sini saya kasih nama teman saya. @gmail.com, mail.com. Passwordnya ya terserah 999. Kita save. Data berhasil diupload. Kita kembali. Nah, sudah ada. Oke, kalau kita mau edit ya kita bisa edit. Saya mau CS 55 misalnya, atau mau CS 99 misalnya. Kita update. Kita kembali ke update. Kalau kita mau hapus juga bisa sekarang. Kita hapus. Nah, hapus. Asik. Keren kan? Nah. Oke, di series kali ini kita sudah belajar tentang buat edit sama hapus. Codingannya seperti ini juga direkam, jadi teman-teman bisa yang namanya nge-pause untuk melihat codingannya. Nanti kalau teman-teman belum puas, teman-teman bisa masuk ke repository saya, cari saja manhutu344 di GitHub, itu ada codingannya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Mungkin cukup sampai di sini tutorial singkatnya, dan kita sudah buat form, bahkan update, delete, bahkan tambah data. Nah, dengan ya tentu saja dengan cara yang sederhana. Ini masih terhitung cara yang sederhana. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa lagi.